Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMPN Pemimpin bersama saya Hasan. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 9 semester 5 2021. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Nah, adapun pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia itu tentang migrasi penduduk, dalam bidang transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara, sehingga setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Bersifat sementara dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Bersifat permanen yaitu migrasi. Migrasi ada migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal yaitu perpindahan penduduk hanya di dalam suatu negara atau di dalam negara. Sedangkan migrasi internasional perpindahan penduduk antar negara. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport yang mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Misalnya, sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan bandar udara yang. Kemudian dalam bidang transportasi, mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia dapat berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu contoh sarana transportasi di Indonesia yang sering digunakan adalah kapal laut. Kapal laut ini keunggulannya adalah muatan yang bisa banyak gitu ya. Nah, sedangkan kekurangannya itu waktu yang ditempuh gitu ya, cukup lama kalau kapal laut. Nah, ada juga pesawat, ini daya tempuh sangat cepat tapi mungkin daya tampung tidak sebanyak kapal laut kalau pesawat. Nah, yang selanjutnya ada kereta api. Ini kereta api juga di Indonesia sekarang sudah enak sekali, sudah nyaman, bahkan bisa mengangkut kalau orang itu jumlahnya banyak sekali. Nah, sebagai contoh, jalan dan infrastruktur dibangun sebagai sarana pendistribusian dari bahan baku atau hasil dari PT Freeport. Papua sendiri setelah ada PT Freeport pada tahun 1971, Freeport membangun bandar udara Timika dan pusat perbekalan. Kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa tahun 1972. Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Nah, selanjutnya dalam bidang lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat.
Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan munculnya lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh, misalnya sumbangan yang diberikan PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan perusahaan itu di Kabupaten Mimika. Salah satunya, sekolah yang mendidik anak-anak asli suku Amume dan suku Kamoro. Dari berbagai daerah di pedalam itu dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amume dan Kamoro atau LPMAK, sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport. Nah, yang selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Sebagai contoh, PT Freeport Indonesia menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi bereputasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang memiliki potensi dan berkualifikasi untuk nantinya dapat bekerja di departemen-departemen terkait dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang terakhir yaitu di bidang pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri. Apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri, kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan tenaga kerja. Sebagai contoh, kebijakan PT Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia mempekerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Jumlah karyawan langsung PT Freeport itu 64,04% non-Papua dan 34,63% Papua dan 1,33% asing. Jumlah karyawan Freeport ditambah perusahaan mitra dan kontraktor termasuk Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN itu sebesar 97,8% Indonesia, 2,20% asing sejak tahun 96. Baik, anak-anak, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.